Selamat pagi orang-orang yang dicintai Tuhan Yesus. Kita semuanya berkumpul kembali, kemarin libur dua pertemuan ya, 2 kali Kamis. Ini semuanya kita berkumpul semuanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sehingga kita semuanya diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman dan kebenaran. Mari kita satukan hati, saya minta Ibu Hani berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul kembali. Untuk karena kerinduan hati kami Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh ada di sini. Dan Kau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya jalan dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Semua yang sepakat katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku.
tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Saudara-saudara, sukacita memang bukan dari kekayaan, bukan dari harta yang fana, tetapi sukacita itu kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kalau kita melayani Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian ini saya dapat pada waktu saya SMP. Terpujilah nama-Mu selalu. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan dan ketulusan, kesetiaan dan kekudusan. Firman-Mu tak kupalsukan, maksudku tak tersembunyi. Ku tak mencari untung dari firman-Mu. Semua aku lakukan untuk-Mu. Semua aku lakukan karena cinta. Tuhan, jadikanku hamba pilihan-Mu.
sore Tuhan, karena nama Yesus. Yang sepakat semua katakan amin. Saya minta semuanya berdiri. Katakan dulu, nama Yesus ajaib. Ada sebuah nama yang dibenci iblis, ada sebuah nama yang dibenci dunia. Iblis ingin nama itu dihapus, dunia ingin nama itu dilenyapkan.
Siapa nama yang berkuasa? Yesus, amin. Kasihnya tiada terukur, cintanya tiada terukur. Siapa nama itu? Yesus. Kami tak semuanya menari di sini seperti Daud menari. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi berbatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, jiwaku bersorak memuji Engkau, Yesus. Hanya berkatamu selalu kamu, takkan berhenti memuji namamu. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, memuji Engkau, Yesus. Hanya berkatamu selalu kamu, takkan berhenti memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak. Amin. Ajaib kuasamu, selalu kami, takkan berhenti memuji namamu. Hatiku bersyukur cuma sendiri. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Hanya berkuasamu, Puji Tuhan semuanya bersorak pagi hari ini.
Kami persilakan duduk. Mungkin ada yang baru ya? Oh, terima kasih Pak. Ada lagi yang baru lagi? Selamat bergabung Bapak Ibu. Semoga Kamis depan bisa berkumpul kembali, memuji dan mendengarkan firman dan kebenarannya. Ada kesaksian ya? Kami persilakan. Pak Juli mungkin ya? Yang kemarin. Enggak sih. Enggak sih ya? Oh ini, ada yang kesaksian nggak ada ya? Baiklah, selanjutnya saya panggil Bapak Joni. Sebelum firman ditabur, saya minta Bapak Joni untuk memuji Tuhan. Yes. Ini karena panggilannya mendadak disuruh nyanyi, jadi saya nyanyi lagu yang sudah kita karang dan kita nyanyikan bersama, yaitu Saat Pagi Hari Ku Datang Padamu. Saat pagi hari ku datang padamu, kau rindu bertemu denganku. Saat pagi hari kau datang padaku, kau rindu berbicara denganku dan bertanya semuanya padaku. Di mana semua penyembahanmu? Di mana semua pujianmu yang dulu kau berikan padaku? Di mana semua itu? Di mana janji setiamu? Di mana cintamu yang berikan padaku? Semua itu ku menantikan. Ampuni aku, pulihkan aku. Aku rindu kembali padamu, memuji dan menyembahmu, mengasihi Tuhan selamanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Saat pagi hari, saat pagi hari kau datang padaku, kau rindu bertemu denganku. Saat pagi hari kau datang padaku, kau rindu berbicara dan bertanya semuanya padaku. Mari katakan di mana semua penyembahanmu? Di mana semua pujianmu? Kau berikan padaku. Di mana semua itu?
Aku rindu kembali padamu, memuji dan menyembah, mengasihi Tuhan selamanya. Bapak Ibu, kita introspeksi hati kita, masihkah kita mengasihi Tuhan? Atau kalau ada persoalan masalah kita mulai jadi lemah, atau kalau ada tantangan kita mulai jadi jauh dari Tuhan. Semua kita, saya percaya apapun kondisi, apapun tantangan, kalau kita menyatakan cinta pada Tuhan, kita menyatakan setia kepada Tuhan, kita akan pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian refnya, dan kita akan siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Di mana semua penyembahanmu, di mana semua pujianmu yang dulu kau berikan padaku, di mana janji setiamu, di mana cintamu yang dulu, di mana rindumu padaku, semana semua itu. Ampuni aku, pulihkan aku rindu balik padamu, memuji namamu. Siapa si Tuhan mengasihi Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Kau begitu baik bagi semua kami. Hingga hari ini Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kami semua dibangun iman kami, dibangun pengetahuan kami, supaya kami makin dewasa di dalam Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dari awal pemberitaan yang berakhir, kami mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Minggu lalu saya dihubungi oleh hamba Tuhan di tempat ini, Pak Yuli, menyampaikan, Pak Paul, tolong nanti hari Kamis bawa firman Tuhan. Dan saya katakan, baik Pak, tapi sebenarnya dalam hati saya, kenapa harus saya ya? Kalau boleh tukar sama Pak Manurung. Ya, karena terus terang Bapak Ibu ya, saya ketika dapat japrian seperti itu, malah Pak Yuli mengingatkan saya waktu saya mau ujian praktek mata kuliah
homiletika. Jadi homiletika itu adalah mata pelajaran berkhotbah. Jadi ujian praktek. Jadi di situ saya, waduh, gimana ya apa yang mau saya sampaikan? Saya nervous luar biasa. Dan minta tolong yang di belakang-belakang mungkin jadi tim yang baik buat saya, mendoakan saya supaya saya bisa membawakan firman Tuhan hari ini. Ya, karena saya derdek ya. Apalagi hari ini berdiri menyampaikan firman di hadapan senior-senior saya yang luar biasa. Ya, apalagi minta izin Pak Kom ya. Saya mengkhotbahi senior-senior di tempat ini. Tapi tidak mengkhotbahi Bapak. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya sejak masuk, Tuhan bawa saya masuk dalam dunia pelayanan 3 tahun belakangan. Ya, tahun 2021 sampai hari ini, ya 2 tahun belakangan itu merupakan sesuatu tantangan yang luar biasa bagi saya, Bapak Ibu. Karena tidak terbiasa untuk berdiri menyampaikan firman, melayani Tuhan, kemudian sama Tuhan harus dibawa dalam perintisan dan pengembalaan. Jadi tiap minggu demi minggu saya mulai pikir, kira-kira nanti minggu ini siapa ya hamba Tuhan yang mau ngisi di tempat saya. Nanti setelah itu minggu depan lagi begitu, Bapak Ibu. Kemudian setelah 2 tahun berlalu, saya berpikir mau sampai kapan seperti ini terus. Akhirnya Bapak Ibu, saya mulai memberanikan diri untuk tampil melayani Bapak Ibu. Jadi Tuhan menginginkan supaya kita itu terus bertumbuh ya dan dewasa. Saya ingin mengajak kita sekalian membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 1, ayat 11 sampai ayat yang ke-6, 16 ya. Mungkin minta tolong ditampilkan. Saya undang kita bangkit berdiri ya, kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Selanjutnya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa aneh pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan pembangunannya. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari perikop kalau secara keseluruhan kita bisa melihat di sana bahwa anggota-anggota tubuh Kristus yang beragam, ya, tetapi mempunyai karunia-karunia yang berbeda. Ya. Tetapi dalam karunia-karunia itu disatukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tentu harus saling mengasihi, ya, menghormati dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada hari ini saya tidak ingin membahas tentang itu, tapi saya ingin membahas tentang kedewasaan penuh di dalam Kristus, yang artinya itu, ya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ya readiness atau mellowness atau adulthood, seperti itu ya. Kematangan, kedewasaan, kesempurnaan, kematangan,
sifat baik hati, dewasa secara penuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dewasa yang dimaksud adalah bukan kita, dewasa yang dimaksud itu adalah bukan hanya bertumbuh secara fisik, tapi pola pikir, Bapak Ibu. Ya, tidak jarang banyak orang yang usianya mungkin masih muda, ya, tetapi pola pikirnya itu sangat dewasa dalam bertindak, berperilaku, dalam mengambil keputusan. Juga kebalikan, ada yang usianya masih sedikit, ya, usianya sudah banyak tapi ternyata belum dewasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita dewasa. Saya meringkas ada 2 hal pagi hari ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, selalu ingin belajar, ya. Kemudian yang kedua, bertumbuh ke arah Kristus. Selalu ingin belajar. Selalu ingin belajar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 di sana dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara itu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menjadi percaya kepada Yesus, artinya kita lahir baru. Amin. Ketika kita lahir baru, maka nutrisi, kita butuh nutrisi, ya. Seperti bayi itu butuh air susu yang murni. Demikian juga dengan kita butuh nutrisi. Sebagai bayi-bayi rohani, kita butuh nutrisi untuk kehidupan kita, untuk pembangunan tubuh rohani kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nutrisi yang dimaksud, coba kita melihat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nutrisi sebagai anak-anak Tuhan, bayi yang baru lahir, kita yang baru mengenal Tuhan, yaitu belajar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harus senantiasa belajar, menggali firman Tuhan. Ya, saya sudah 1 tahun bergabung di tempat ini, terhitung dari, kalau nggak salah, Oktober tahun yang lalu. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang belum pernah saya dapatkan, dan melalui Pak Kom Tuhan singkapkan ya pengetahuan-pengetahuan baru. Ya. Dan misalkan, apakah Pak Kom akan berhenti untuk menggali firman Tuhan? Tidak Bapak Ibu ya. Tetapi dia akan terus menggali firman Tuhan. Demikian juga dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ingin dewasa rohani, maka kita harus belajar. Amin. Kita harus belajar senantiasa menggali firman Tuhan, merenungkannya, ya, supaya kehidupan rohani kita itu bertumbuh. Yang kedua, belajar yang dimaksud adalah berdoa. Kita melihat dalam Lukas 11 ayat 1. Ya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Ya, yang harus kita lakukan yang kedua dalam proses kita belajar untuk dewasa, proses pendewasaan kita adalah berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita mau senantiasa berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu, karena berdoa merupakan nafas hidup orang percaya.
Kalau kita nggak berdoa, maka kita mati. Oleh sebab itu, ya hal yang menghubungkan kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita adalah doa, melalui doa. Tidak ada yang lain. Dengan doa kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dengan doa yang hal-hal yang buntu, misalkan, kita akan mendapatkan terobosan-terobosan. Ya, Tuhan Yesus juga memberi contoh, bahkan Dia mengajari kepada kita semua untuk berdoa. Ya, itu doa Bapa kami. Saya kira kita semua hafal, Bapak Ibu. Saudara yang saya kasih, yang selanjutnya adalah belajar membagikan iman dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan. Coba kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ini harus belajar membagikan iman. Amin. Jangan iman yang kita sudah punya, ya, kita tidak pernah membagikan kepada orang lain. Kita juga selain membagikan iman, meyakinkan orang lain kepada Tuhan. Ya, karena itu bagian dari tugas kita orang-orang yang percaya, Bapak Ibu. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kasih karunia itu tidak kita miliki sendiri, tapi kita mau bagi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Amin. Bapak Ibu, di sini ada banyak juga orang-orang tua. Ya. Melalui nasihati firman Tuhan pagi hari ini, saya juga ingin mengingatkan, nasihatilah orang-orang muda. Ya. Ketika engkau dapati mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, itu sebagai tanda bahwa engkau dewasa dalam Tuhan, di dalam rohani. Maka engkau harus menasihati. Nasihati anak-anak, nasihati cucu misalkan, supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Supaya hidup mereka melalui jalannya Tuhan, di jalannya Tuhan. Selanjutnya membimbing orang ke jalan Tuhan dan memimpin di dalam Tuhan. Dalam 1 Kolose 1 ayat 28, Kolose 1 ayat 28, Kolose 1 ayat 28, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amen. Kita harus mampu, ya, mengajari orang, ya, mengarahkan orang supaya juga mereka hidup dalam kebaikan, supaya jalan hidup mereka terpelihara sesuai dengan firman Tuhan. Yang selanjutnya, kita harus belajar takut akan Allah dan berpegang kepada perintahnya. Sekira ini kita tidak usah banyak terlalu jabarkan, sudah banyak kita tahu bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, yang Tuhan ajarkan kita harus taati, Bapak Ibu. Selanjutnya, percayalah kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, coba kita baca dalam Yohanes 11 ayat 15. Yohanes 11 ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu, kalau dalam perikop itu dikisahkan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus yang dibangkitkan. Bagaimana kita tahu semua dari anak sekolah minggu kita sudah tahu tentang kisah Lazarus. Bagaimana dia sudah mati tetapi 3 hari kemudian dia dibangkitkan oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, pagi hari ini pun saya mau tekankan hal yang sama. Percayalah kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah persoalan kita sekalian. Tetapi yang mau saya katakan bahwa orang mati, Lazarus saja dibangkitkan sama Yesus. Apalagi kita, apalagi masalah persoalan kita.
pasti Tuhan tolong. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, saya sudah 3 tahun ya, 3 tahun masuk dalam pelayanan. Saya itu sampai hari ini juga belum menyangka kalau Bu Matias nggak datang ya. Ya, saya sampai hari ini tidak menyangka kalau Pak Matias sudah pergi secepat itu. Jadi beliau itu adalah seorang hamba Tuhan yang sangat, menurut saya sangat ulet. Kalau pagi-pagi dia antar Pia, nanti store ke toko-toko, nanti siang dia mampir ke tempat kami ya. Kemudian dia selalu ketemu saya, dia selalu bilang, ayo Pak Paul, kamu sudah sekolah, kapan mau perintisan? Ayo, dia senantiasa dorong saya Bapak Ibu ya. Senantiasa support saya supaya saya bisa masuk dalam dunia pelayanan. Tapi waktu itu saya belum mempunyai kemampuan, belum mempunyai keyakinan. Maksudnya saya sendiri belum mantap seperti itu. Karena sejak 2009 saya dan istri melayani di rumah singgah. Jadi istri saya itu yang masak untuk pengamen, pemulung, anak-anak tukang becak segala macam itu, anak-anak pang itu. Jadi makan di rumah singgah. Kemudian pada waktu pandemi kemarin, pada waktu pandemi 2019 masuk 2020, semua gereja-gereja tutup dan kami rumah singgah juga tutup waktu itu. Nah, kebijakan dari gembala saya, ibadah dari jemaat ke jemaat. Ketepaan di tempat saya itu rame Bapak Ibu. Rame. Karena rame, kemudian juga karena pandemi, rumah singgah tutup, ketua yayasan saya ngomong, Paul dan Teresia, kalian doa karena rumah singgah kita tutup ya, karena sudah nggak ada donatur waktu itu. Kami hanya bilang, baik Bu, berarti tugas kami di rumah singgah sudah selesai. Jadi kami bilang seperti itu, kemudian kami berdoa Bapak Ibu. Nah, 2020 kebijakan gembala kami itu ibadah dari tempat ke tempat ya. Di tempat kami rame, dan waktu 2021 kami dapat tempat di BCF di kira-kira 3 kilo dari tempat kami yang lama. Kami pindah ke BCF, dan ketika kami pindah ke BCF, jemaat yang sudah ibadah tiap minggu sama kami bilang, Pak, ibadahnya jangan ditutup, diteruskan saja. Ya, akhirnya kami teruskan Bapak Ibu. Teruskan, itulah kami dapat momen bagaimana Tuhan mendorong kami supaya masuk dalam dunia pelayanan. Kemudian saya teruskan pelayanan itu. Saya teruskan pada waktu sudah 2021 kami sudah pindah dan kami sudah dimulai tempat yang baru. Saya mulai bingung. Waduh, ini kalau di tempat yang lama masih didukung sama rumah singgah, tapi kalau sudah di tempat yang baru, praktis saya harus yang repot ya, harus mencukupi pelayanan seperti itu. Akhirnya kami 2021 ya, kami dengan berbagai macam upaya ya, kami lakukan untuk mencukupi pelayanan kami Bapak Ibu. Dan terus dalam pergumulan ya, pada kira-kira bulan Agustus kami dipertemukan lagi dengan Bu Marta. Bu Marta ke tempat kami. Oh, puji Tuhan, kalian sudah bangun pelayanan. Dan akhirnya bilang, apa yang kira-kira kami bisa bantu? Ya, saya bilang ini bagian dari cara Tuhan. Akhirnya sampai hari ini Bapak Ibu, dan terima kasih ya, TB luar biasa boleh membapai kami sampai hari ini di tempat pelayanan kami masing-masing. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan bahwa percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Saya sudah melalui masa-masa bagaimana ini pelayan saya mau lanjut apa enggak ya, pelayan saya mau lanjut apa enggak, tetapi Tuhan senantiasa menolong pada waktu itu.
Apapun yang menjadi persoalan yang Bapak Ibu hadapi, percayalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan sanggup menolong. Amin. Selanjutnya adalah belajar taat, berserah, dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Amin. Kita mau belajar Bapak Ibu. Kita mau belajar taat kepada Tuhan, belajar berserah kepada pimpinan Tuhan, belajar melakukan hal-hal yang mungkin sulit, pilihan-pilihan sulit. Kita perlu berkompromi misalkan, tetapi kita harus pilih kebenaran. Coba kita melihat dalam Ibrani 5 ayat yang Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan kita contoh bagaimana dia taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Juga demikian kita harus taat kepada Tuhan karena kita adalah biji matanya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemauan belajar adalah syarat untuk bertumbuh. Ya, kalau kita ingin supaya dewasa rohani, bertumbuh, maka kita harus senantiasa belajar dari hal-hal yang sudah saya ungkapkan tadi. Saudara, agar supaya kita semakin dilengkapi, disempurnakan di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita pelajari, ya, bertumbuh ke arah Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, untuk menjadi Kristen yang dewasa, kita harus bertumbuh semakin mirip dengan Kristus. Amin Bapak Ibu, sesuai dengan kebenaran yang kita terima. Bertumbuh senantiasa, supaya bertumbuh itu bukan supaya kita dilihat, oh orang ini rohani, tidak ya. Bertumbuh bukan supaya kita dipercayai atau apapun itu, tetapi karena kita mengasihi Kristus, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Bertumbuh karena kasih-Mu kepada Tuhan, ya. Oleh kerinduan semakin ingin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ada 5 karakter yang pagi hari ini kita mau pelajari juga. Bertumbuh yang dimaksud bertumbuh dalam karakter, ya. Karakter yang dimaksud adalah watak, tabiat, perilaku, budi pekerti. Kita harus tundukkan kepada Kristus. Mungkin ada hal yang menjadi fokus kita, ya, tapi kita mau fokuskan kepada Kristus. Kristus yang mengambil alih dalam kehidupan kita. Selanjutnya bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik itu banyak Bapak Ibu. Kebiasaan yang baik mungkin ibadah, ya. Ibadah tengah minggu seperti ini, ya, kita mempunyai kebiasaan yang baik untuk datang. Atau mungkin kebiasaan yang baik yang lain, hari Minggu misalkan, kita tidak lewatkan ibadah Minggu, ya. Coba kita melihat dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, selanjutnya bertumbuh dalam kasih. Bapak Ibu, saya bersyukur boleh bertemu dengan saudara-saudara yang luar biasa dari TB, ya. Mereka mempunyai kasih yang luar biasa, kasih kepada pekerjaan Tuhan, kasih kepada semua, dan ini harus terus dipupuk, ditingkatkan Bapak Ibu. Kita melihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tepuk sebelahnya, saling mengasihi. Seperti itu. Saudara yang saya kasih, kita harus saling mengasihi dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, tidak pilih kasih
tanpa syarat, rela berkorban, dan mudah mengampuni. Saya yakin orang-orang TB ini luar biasa, dewasa sama dalam hal kasih. Amin. Haleluya. Saudara, selanjutnya bertumbuh dalam cara berpikir. Kita tidak lagi memiliki standar pemikiran dunia, tetapi fokus kepada perkara-perkara Allah. Coba kita melihat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita mau mengarahkan pemikiran-pemikiran kita ya, bukan kepada hal yang bertele-tele, bukan hal yang tinggi, tetapi kepada hal yang sederhana ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Hendaklah kamu ya, dalam Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam pikiranmu bersama. Janganlah kamu sedemikian, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu, apa Bapak Ibu, pandai ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selanjutnya bertumbuh menjadi ciptaan baru ya. Supaya kita dewasa, maka kita juga harus bertumbuh. Kita harus meninggalkan manusia yang lama ya. Dalam Kolose 3 ayat 9, nah, tolong Pak Juli bacakan. Kolose 3 ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Kita harus meninggalkan manusia lama, menjadi pribadi yang lebih baik, dan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Ketika kita memiliki hati yang mau belajar, bertumbuh, kita akan bertransformasi menjadi pribadi yang seutuhnya berbeda. Pribadi yang dewasa, ya, yang dibentuk oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kedewasaan rohani, ya, kita harus semakin kuat, setia, dan mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan. Saudara, kenapa kita harus dewasa? Karena suatu saat Tuhan akan kembali ke dunia sebagai mempelai. Dia ingin supaya mendapati kita menjadi mempelai yang sudah dewasa. Amin. Tuhan tidak mau datang mendapati kita menjadi kanak-kanak, tapi kita yang sudah dewasa, gereja yang sudah dewasa. Ya, kita adalah gereja-gereja Tuhan. Coba kita melihat dalam ayat yang ke-12 dari bacaan kita tadi. Efesus 4 ayat 13. Ya, ini menjadi tujuan dewasa rohani. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kesatuan iman dan pengetahuan ya. Percaya kita, iman percaya kita, juga pengetahuan kita ya. Pengetahuan kita menjadi benar di dalam Kristus. Kalau kita ingin menjadi dewasa Bapak Ibu, maka kita perlu belajar ya. Belajar yang tadi sudah saya katakan, belajar menggali firman Tuhan, senantiasa ingin berdoa, membagikan hal-hal baik kepada orang lain ya. Juga kita ingin senantiasa bertumbuh. Ketika kita melakukan hal-hal ini, saya percaya bahwa kita akan dewasa dalam Tuhan.
Dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Saya percaya bahwa kita semua bukan kanak-kanak. Kita dewasa di dalam Tuhan. Amin. Biarlah kita mau semakin dewasa ya di dalam Kristus. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini sudah mengajari kami bagaimana kami harus hidup dalam membangun tubuh rohani kami, Tuhan. Kau ingin supaya kami makin dewasa. Kau ingin bawa kami lebih lagi dewasa dalam Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Seberapa kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami, ya Roh Kudus, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kami tidak menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami semua yang pagi hari ini, yang siang hari ini beribadah di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pastor Paul yang sudah menyampaikan